Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ganda di channel Waktu Luang. Oke sahabat pancing, hari ini kita mau review lagi, kita mau unboxing lagi, dan kita mau bongkar-bongkar reel lagi. Dan tentunya reel yang mau kita bongkar ini adalah reel keluaran terbaru di pertengahan tahun 2024 ini. Tentunya Sobat Mancing sudah tahu ya, untuk pertengahan tahun 2024 ini, dunia perpancingan Indonesia sedang digempur oleh banyaknya keluaran reel-reel terbaru, baik dari reel brand luar dan lokal. Dan hari ini kita mau review dari brand lokal, yaitu dari brand Daido. Tentunya Daido ini dari awal tahun 2004 sampai pertengahan 2024 ini sudah banyak sekali mengeluarkan reel-reel terbarunya. Oke sobat, langsung saja kita lihat penampakan dari reel terbaru yang mau kita unboxing hari ini. Oke sobat, ini dia reel keluaran terbaru dari Daido, yaitu Daido Diablo. Oke, di sini saya mendapatkan reel Daido Diablo yang ukuran 4000 ya. Di sini 4000 RK ya, atau round knob ya. Dan di sini dari dusnya dia berwarna merah marun ya. Dan di sini juga ada spesifikasi dari reel yang ukuran 4000 ini. Dan di sini untuk ball bearingnya 6+1. Dan untuk gear rasionya 5.2:1 dan max dragnya 13 kilo. Oke, langsung aja, jangan lama-lama lagi, kita langsung lihat penampakan dalam dari reel Daido Diablo ini. Oke, kita bongkar dulu. Oke, di sini ada skema dari reel ini ya. Bisa jadi bahan ya belajar juga ya, dari part-part dari sebuah reel. Oke, kita simpan dulu. Di sini ada stiker dari Daido, dan di sini ada spare part tambahan, yaitu berupa clicker ya, kawat krikelnya, kawat ini ya, namanya tuh clicker, dan spacer untuk spoolnya. Dan di sini handle-nya, kemudian jadi di sini dia udah dapat bonus, yaitu dalam pembelian, kalau pembeliannya ya, dia mendapatkan 2 tutup spool. Oke, keren, ini jadi nilai plus. Oke, untuk sementara kita simpan dulu. Ini kita simpan. Ini dia penampakan dari reel Daido Diablo 4000 RK ya. Oke, untuk spool untuk handle-nya di sini dia sudah aluminium handle, screw in handle, dan di sini pada knobnya dia menggunakan busa EVA ya. Oke, sementara kita bongkar dulu untuk bagian knobnya ya. Oke. Tapi dia bisa dibongkar. Dia akan bisa dibongkar ya. Oke, kita lewat saja. Oke sobat, kita pasang terlebih dahulu handle-nya pada reel-nya. Seperti biasa untuk pemasangan reel atau pemasangan handle pada reel screw in handle, dia kita putar searah jarum jam sampai dia mengunci ya. Oke, ini ada apa namanya, kita bongkar dulu aja ya, kita buka. Oke, ini tutup spoolnya, kita simpan dulu. Oke sobat, ini dia penampakan dari reel Daido Diablo 4000 ya. Oke, untuk pertama kita ke bagian desain dan pewarnaan dari reel Diablo ini ya. Di sini dia didominasi dengan warna merah marun dan dikombinasikan dengan warna black
yang membuat reel ini terlihat elegan namun simple dan elegan, keren banget. Saya suka ya dengan konsep pewarnaannya ya. Dan untuk model dari desainnya di sini bisa dilihat ada apa namanya ya? Bisa sebut cuttingan ya di sini ya pada bodinya. Dan untuk bahannya dia grafit ya, grafit keras, dan pada spoolnya dia berbahan aluminium. Oke sobat, langsung kita ke bagian otomatis dari reel Daido Diablo ini. Oke, kita cek dulu, kita tes dulu. Nah, oke, untuk otomatis dari reel ini berfungsi dengan semestinya, tidak terlalu keras dan tapi dia responsif ya, keren ya, keren banget. Dan putaran pada reel ini lumayan lembut, smooth ya untuk segini. Nah, keren banget nih. Oke, keren. Oke, kemudian sebelum ke bagian spesifikasi dalamnya, kita mau timbang dulu berat dari reel Daido Diablo ini ya. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, kita setel ke gram dulu ya. Di sini sudah gram, terlihat ya 0 gram. Kita tes beratnya. Di sini untuk reel Daido Diablo ini dia beratnya 276 ya. Lumayan ringan. Oke. Kemudian kita langsung ke bagian apa ya? Di sini ke bagian spoolnya sob. Ini yang paling menarik buat saya ya. Saya tertarik pada model spoolnya ya. Oke, bisa dilihat. Nah, untuk bagian spoolnya, cuttingannya keren banget sob. Pewarnaannya red black ya, keren banget. Dan di sini sudah mendukung long case ya. Jadi untuk keluar PE atau senar dari spool ini lebih mudah ya. Jadi mendukung untuk casting ya gitu. Dan ini model rumah klikernya seperti ini sob. Keren banget. Ini untuk bahannya dia aluminium ya. Dan pada tutup spoolnya dia sudah menggunakan sail atau rubber ya. Keren. Oke. Oh iya. Sebelum ke bagian dalamnya, di sini untuk klikernya dia model seperti ini ya. Dan tadi juga mendapatkan ada spare part untuk klikernya. Jadi dia ada double dan double spacer ya. Jadi kalau misalkan suatu saat penggulungan senar pada spool itu menumpuk di bawah atau menumpuk di atas, kita bisa setting dengan menambah atau mengurangi si spacer ini ya. Oke. Jadi kalau misalkan menumpuk di atas, kita tambahkan spacer yang tadi kita dapat bonus ya. Kalau misalkan dia menumpuk di bawah, kita tinggal lepas di bagian ini ya, atau dikurangi. Oke sobat, langsung kita ke bagian drag washer pada reel ini ya. Kita bongkar dulu. Oke, kita bongkar, kita lihat. Nah, ini dia. Kita simpan, kemudian kita lepaskan di bagian drag washernya. Nah, lepas sob. Oke, untuk bagian drag washernya dia masih menggunakan felt standar ya, bukan karbon. Wajar lah untuk reel ya di kelas ini, wajar masih menggunakan felt biasa bukan karbon. Oke, kita simpan atau kita pasang lagi aja karena untuk melihat di bagian ini aja ya. Oke, langsung kita pasang aja untuk bagian penguncinya biar nggak terlalu memakan tempat. Dan di sini model rumah dari klikernya ya.
Oke. Kemudian kita ke bagian lane kapasitas dari spoolnya sob. Di sini untuk lane kapasitas dari Diablo 4000 ini, untuk lane ukuran 0,30 mm dia masuk 160, dan untuk 0,35 masuk 125, dan 0,40 dia masuk 100 meter. Lumayan menampung banyak ya. Dan di sini juga ada tertulis rasio dari reel ini ya. Oke ya, tadi saya lupa belum tes di bagian rasionya. Di sini rasionya 5,2:1. Oke, sebelum kita bongkar kita cek dulu ya bagian rasionya benar tidak. Untuk reel rasio dari Diablo ini 5,2:1. Oke, untuk sementara kita tes dulu. Nah, seperti biasa sob, untuk pengetesan sebuah rasio pada reel, kita tinggal putar aja. Satu putaran untuk handle dia berbanding dengan putaran rotor. Jadi untuk satu putaran ini ya, putaran dari handle, dia ada berapa banyak putaran dari rotornya. Oke, langsung kita cek aja. Ini batas awal di sini dan ini ya. Kita jadi itulah ukurnya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi benar ya untuk rasionya itu 5,2:1 atau bisa disebut dengan power gear ya. Oke, langsung kita ke bagian saya mau cek di bagian ini sob, line roller dari reel ini. Oke, sebelumnya kita buka dulu karena kalau nggak dibuka dulu ini bisa keras talinya. Oh ya, di sini dia sudah menggunakan seal ya, bisa dilihat. Ada seal di bagian handle-nya. Oke, keren. Kemudian kita bongkar di bagian line rollernya. Saya pengen tahu apakah dia masih menggunakan bushing atau sudah menggunakan ball bearing ya. Oke, kita simpan. Yes. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Ini line rollernya dan di sini rollernya ada bearingnya. Oke, untuk line rollernya dia sudah menggunakan bearing dan untuk bearingnya dia sudah menggunakan model tertutup ya. Bisa dilihat di sini sob, keren ya. Kita simpan, kita lepas. Oke, kemudian untuk klikernya kita lepas juga ya. Nah, untuk pelepasan dari klikernya ini dia nggak menggunakan kancing lagi ya, jadi langsung kita tarik aja. Di sini juga ada bearing ya pada klikernya untuk mendukung kestabilan dari spoolnya. Oke, keren. Dan di sini sob, di bagian penutup rotornya ini dia menggunakan seal, bisa dilihat di sini ada satu. Kita buka sebentar. Oke, nah ini sealnya kita simpan. Kemudian kita buka di bagian pengancing dari mur atau baut dari rotornya ya. Kita buka sebentar, ini agak menempel, harus dicongkel. Oke, nah kemudian kita buka di bagian ininya dengan menggunakan kunci ring atau kunci pas ya. Oh, ini kecil ya. Oke. Maaf. Dia menggunakan baut 10 atau kunci 10 ya. Oke. Agak keras, agak terbalik. Jangan sampai terbalik karena bisa menimbulkan slack pada dratnya. Oke, di sini menggunakan bahan kuningan ya, keren. Oke, langsung kita buka, kita tarik aja. Nah, oke sob, ini di bagian rotornya, di sini tertulis sudah waterproof ya. Oke, ini bagian rotornya, tadi kita sudah bongkar dan ini bagian one way-nya kita bongkar juga ya. Kita pengen lihat spare part yang ada di dalamnya itu, dari bahan dan bearingnya itu. Untuk kualitas dan bahannya kita cek.
agar bisa menjadi salah satu review atau bisa menjadi salah satu pertimbangan ya untuk sobat dalam memilih reel ini, bisa jadi bahan pertimbangan juga ya. Oke, kita buka dulu di bagian bautnya. Nah, ini baut bodinya. Di sini ada 4 ya. Kita bongkar satu-satu. Satu lagi. Nah, oke sobat. Oh, di sini masih ada ya. Biasanya di dalamnya juga ada baut lagi ya. Kita buka dulu aja. Oh, tidak ada. Jadi ini sebagai pengunci tambahan ya. Oke, kemudian kita congkel di bagian ininya. Oke. Untuk bodinya dia masih berbahan plastik atau grafit ya di sini. Bisa dilihat. Nah, kita coba buka ini, apa bisa langsung? Tidak. Jadi harus kita bongkar dulu. Oke. Kita lebaskan mur pada ini ya, lokomotifnya agar bisa melepas di bagian mansapnya. Oke, untuk mansapnya kita cabut. Nah, ini untuk mansapnya lumayan tebal ya untuk ukuran 4000. Oke, kemudian ini bagian pinion gearnya, dia menggunakan bearing juga. Nah, bisa dilihat menggunakan bearing tertutup ya. Menggunakan bearing tertutup. Oke. Jadi untuk pinion gearnya dia berbahan kuningan ya. Kita simpan dulu. Nah, untuk drive gearnya kita buka, langsung kita copot. Dia juga menggunakan bearing, support bearing, dan bearingnya bearing tertutup ya. Untuk bahan dari drive gearnya dia masih berbahan zinc ya. Oke, kemudian kita bongkar juga di bagian lokomotif. Di sini dia menggunakan model slider seperti ini ya. Oke. Jadi bukan pin modelnya, model seperti ini ya. Oke, kemudian untuk lokomotifnya dia juga masih menggunakan berbahan zinc ya. Di sini banyak grace-nya. Cuma ini grace-nya modelnya seperti ini ya. Ntar kita bersihkan dan kita grace ulang aja. Nah, di sini untuk bagian OS gear-nya, kita nggak kelihatan ini. Dia menggunakan baut atau model tanam ya. Oke, dia jadi nggak menggunakan ini lagi, langsung kita cokel aja. Nah, dia nggak support bearing pada OS gear-nya ya. Bahannya juga masih zinc. Dan di sini ada bearing juga tertanam satu ya. Dan bearingnya model tertutup juga. Oke, keren ya sob ya. Dan di sini ada penampakan dari bearing apa namanya nih? Bearing one way ya. Jadi sekalian saja kita cek jumlah bearing yang ada pada reel ini ya. Karena di sini tadi kita lihat pada boxnya itu jumlah ball bearingnya itu 6 plus 1 ya. Oke, langsung kita buktikan dan kita hitung aja jumlah dari ball bearingnya apa sesuai atau tidak ya. Oke, di sini 1 pada ini ya, bodinya 1, 2, 3 pada pinion gear, terus 4 pada clicker, 5 pada apa namanya ini line roller, 5. Oke, 1, 2, 3, 4. Oh iya, tadi di sini ada nih. Kayaknya menggunakan bearing dia ini. Oh, bearing bulu. Tadi nggak bisa dicek. Nah, oh, jadi dia bukan sistem drat ya tadi ya. Jadi cuma dicokel aja. Saya puter-puter kira pakai drat, ternyata enggak. Oke, bisa dilihat di sini sob. Dia menggunakan bearing ya. Ada bearing di dalam. Dan ini bisa dibuka. Oke.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plus 1 untuk one way-nya ya. Jadi untuk bearing dari Daido Diablo ini dia benar, jadi nggak lebay ya. Kebanyakan reel dari keluaran terbaru sekarang itu untuk jumlah ball bearingnya banyak yang tidak transparan atau ya fiktif ya. Dari box berapa ternyata yang dipakainya itu berapa. Oke. Kemudian kita ke bagian pengecekan bahan dari reel ini ya. Untuk zinc dan OS serta lokomotif sudah jelas dia nggak berbahan zinc, tidak merespon pada magnet. Kemudian ini, nah untuk ball bearing dia masih menggunakan bahan besi ya, bukan stainless. Wajar lah untuk reel seperti ini atau kelas ini masih berbahan besi, belum stainless, masih wajar. Untuk main shaftnya dia masih juga berbahan besi. Kemudian untuk bell armnya dia sudah stainless ya, tidak merespon pada magnet. Jadi kebanyakan dari bearing serta main shaftnya ini dia masih respon pada magnet. Sebenarnya tidak jadi masalah merespon atau tidaknya, karena sekarang ini banyak perdebatan penggunaan magnet dalam menguji bahan-bahan pada reel ya. Sebenarnya gini aja, magnet ini sebagai pengecekan standar lah untuk kita ya. Apakah ini masih berbahan stainless atau besi ya. Cuma sekedar itu kalau saya. Karena ya wajar lah untuk range harga seperti ini. Untuk bahan stainless atau enggaknya itu tidak begitu bermasalah ya. Ini hanya untuk pengecekan standar aja, untuk mengetahui apakah stainless atau bukan. Cukup segitu aja. Masalah karat atau enggaknya itu kembali lagi ke cara perawatan sob ya. Jadi kalau misalkan pengen awet, bebas karat, cukup dengan perawatan. Sebelum berangkat, sesudah berangkat mancing, kita regres ulang gitu aja. Oke. Oke sobat, ini dia penampakan Daido Diablo yang sudah kita bongkar dan kita lihat spare part yang ada pada reel ini. Kemudian kita masuk ke bagian yang paling kita ya gitulah, banyak kerjaannya ya, mengesalkan lah, yaitu pemasangan atau kita pasang ulang, rakit ulang. Sesudah kita bongkar, lalu kita rakit ulang. Oke sobat, untuk perakitan kita percepat aja ya. Oke.
Oke, kemudian kita pasang lagi bagian handle-nya. Oke, udah terpasang lagi sobat. Dan ini dia penampakan dari reel Daido Diablo 4000 RK ya. Untuk putarannya halus ya. Untuk reel ini lumayan halus, smooth. Dan kemudian kita cek di bagian drag clickernya sob. Untuk reel ini apakah nyaring atau standar ya. Oke, kita langsung cek aja. Belum terkunci ternyata. Untuk suara dari drag clickernya lumayan lah, standar ya. Nyaring segini lumayan standar lah. Oke, untuk suara dari drag clickernya reel ini lumayan. Dan dari bahan serta spesifikasi ball bearing yang tersematkan pada reel Daido Diablo ini, dia sudah bagus ya. Untuk range harga di 200.000 ya. Jadi reel ini seharga 200.000. Untuk dari bahan, model serta spesifikasinya ini keren banget sob. Bisa dilihat. Ini penampakan dari reel Daido Diablo 4000 ya. Nah, bisa lihat di sini masih ada switch ya. Oke. Penampakannya seperti ini, keren banget. Tertulis di sini Daido dan cuttingannya serta model spoolnya ini keren banget. Oke sobat, mungkin ini saja review sederhana dari saya. Tadi kita udah bongkar dalemannya, semuanya kita bongkar supaya bisa menjadi bahan pertimbangan buat sobat untuk memilih reel ini. Karena kalau misalkan sudah tahu dalamannya seperti apa, bahannya seperti apa, dan harganya berapa, jadi seenggaknya bisa jadi bahan pertimbangan buat sobat ya. Oke sobat, itu saja review sederhana dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel waktu luang. Mantap.